Ya, shalom. Shalom saudara, selamat pagi. Kita akan bertemu kembali di dalam Mezbah Doa Pagi. Saudara, di dalam bulan ini setiap gereja boleh merayakan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dalam dunia untuk menebus segala dosa kita, umat manusia. Namun saudara, di akhir zaman ini kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, supaya kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, biarlah kita boleh berjaga-jaga, bersiap siaga di akhir zaman ini, supaya kedatangan Tuhan pada kali yang kedua kita boleh siap dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita siap menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema bersiaga di akhir zaman. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua mengatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa di akhir zaman ini akan banyak muncul ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang diberitakan oleh nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Saudara, juga mesias-mesias palsu akan muncul yang akan menyesatkan banyak orang, ya. Karena itu saudara, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua? Ya, apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Yang pertama adalah kita harus mendalami firman Tuhan. Saudara, ya, hanya dengan mendalami firman Tuhan, maka saudara dan saya, ya, kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat di akhir zaman ini, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya terus mendalami firman Tuhan, agar firman Tuhan, saudara, menjadi sandaran yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran, ya. Saudara, di Amerika itu ada, saudara, satu badan yang khusus menangani, saudara, ya, uang-uang palsu. Bagaimana caranya mereka dapat mengetahui uang palsu? Yaitu saudara, ya, mereka hanya mempelajari, saudara, uang asli, ya, dengan merabanya, saudara, ya, setiap waktu. Kemudian saudara dengan melihat, saudara, ya, meraba, menerawangnya, saudara, dan setiap waktu mereka mempelajari, saudara, uang asli itu, ya, sehingga pada saat ada uang palsu mereka segera menyadarinya bahwa itulah uang yang palsu, ya. Demikian juga kalau saudara perhatikan, ya, saudara, di bank ada teller yang selalu menghitung uang, saudara, ya. Saudara dengan jarinya, ya, memang ada yang dengan mesin, tetapi juga ada yang dengan jarinya, saudara, sehingga pada saat dia menyentuh uang yang, saudara, yang palsu, ya, saudara, karena mungkin kertasnya yang berlainan, ya, yang saudara yang tidak, ya, sesuai dengan dirabanya, maka teller itu menyadari bahwa itu adalah uang palsu, ya. Saudara, dengan demikian saudara dapat mengetahui bagaimana saudara cara atau trik, saudara, ya, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mesias palsu yang bekerja di akhir zaman ini untuk menyesatkan banyak orang. Yaitu saudara dan saya hanya mempelajari firman Tuhan, hanya mendalami firman Tuhan, sehingga pada saat ada roh yang lain atau Yesus yang lain yang diberitakan oleh orang lain, ya, saudara, atau Injil yang lain, saudara, maka saudara dapat segera menolaknya. Rasul Paulus mengatakan, terkutuklah kalau ada seorang yang memberitakan Injil yang lain, ya, saudara, yang seperti yang telah aku beritakan
padamu. Bahkan kalau seorang malaikat sendiri pun yang memberitakan Injil yang lain, maka dikatakan terkutuklah ia. Ya, saudara, ajaran-ajaran sesat dan palsu banyak bertebaran, ya, baik di internet, ya saudara, di YouTube, ya saudara dan saya. Kita harus, saudara dan saya, mendalami firman Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, dan kita harus setia datang beribadah, ya saudara, yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang benar. Ya, carilah gereja-gereja yang memang benar, saudara, memberitakan Injil yang benar, ya saudara. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita untuk kita mempersiapkan, saudara, ya, menyambut kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam bersiaga, dalam siap sedia, yaitu kita harus bertekun di dalam firman Tuhan, agar saudara dan saya tidak mudah disesatkan, saudara, di tengah ajaran-ajaran di tengah dunia ini yang semakin banyak di akhir zaman ini. Ya, nah saudara, hal yang kedua adalah menguasai diri dalam segala hal. Ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima, saya akan bacakan di sini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hal yang kedua adalah menguasai diri dalam segala hal. Ya, saudara, bagaimana kita dapat menguasai diri dalam segala hal? Ya saudara, Rasul Paulus berbicara, menulis kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan baik dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu, dalam kekudusanmu. Ya saudara, bagaimana kita, saudara, dapat menguasai diri dalam segala hal? Yang pertama adalah kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Ya saudara, setiap orang yang dapat menguasai lidahnya, firman Tuhan katakan, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat menguasai seluruh tubuhnya. Ya, kebanyakan kita bersalah dalam perkataan kita. Ya, oleh karena itu, biarlah kita boleh menguasai diri kita, saudara, ya, sehingga kata-kata yang kita ucapkan tidaklah sia-sia. Ya, umat Israel, saudara, mengalami hukuman Tuhan, saudara, oleh karena dosa bersungut-sungut. Ya, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan Musa. Oleh karena itu, saudara, jangan kita bersungut-sungut. Ya, orang yang mengenal akan Tuhan Allahnya, dia akan tetap kuat dan dia akan bertindak. Dia tahu bahwa setiap pergumulan yang dihadapinya adalah menguji imannya. Dia percaya bahwa Allah itu setia, yang selalu menyertai kehidupannya, dan dia tidak pernah melupakan segala kebaikan, pertolongan Tuhan yang telah ia alami dalam hidupnya. Jangan seperti bangsa Israel, saudara, setelah dia mengalami banyak mukjizat, kemudian Laut Merah terbelah sehingga mereka boleh lewat di bawah pimpinan Musa. Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan luar biasa. Namun tatkala mereka diperhadapkan kembali, saudara, dengan penderitaan di padang gurun, maka mereka segera bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Ya, oleh karena itu, biarlah saudara dan saya, ya, biar kita boleh tetap percaya kepada Tuhan, karena Yesus katakan, siapa yang percaya dia akan lihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, nah saudara, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Firman Tuhan katakan, biarlah setiap orang boleh melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka boleh memuliakan nama Bapamu di surga. Ya, kemudian dikatakan, jadilah teladan dalam kasihmu, ya, dalam perbuatan kasih, dalam kemurahan hati, saudara dan saya. Biarlah selama kita hidup di dunia, kita tidak jemu-jemu untuk berbuat yang baik, menolong orang-orang yang susah, mendoakan mereka yang dalam pergumulan, saudara, memiliki hati yang peduli kepada sesama yang menderita. Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, melainkan kita boleh melihat sekeliling kita bahwa banyak orang-orang yang mengalami pergumulan hidup, yang mengalami kesusahan. Walaupun kita mungkin mengalami pergumulan dan kesusahan, namun pada saat kita boleh rela melayani, maka firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita pasti akan dikuatkan, karena firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Dia bisa menguatkan saudara, dan dia bisa menguatkan
ya orang-orang yang saudara layani ya. Nah, saudara, yang berikutnya adalah menjadi teladan dalam kesetiaan ya. Saudara, biarlah kita tetap setia, datang beribadah ke gereja, menyembah Tuhan. Saudara, tidak lelah melayani Tuhan ya. Saudara, inilah yang Tuhan mau, dan terlebih menjadi teladan dalam kesucian ya. Di tengah akhir zaman, firman Tuhan katakan yang kudus makin kudus, namun yang cemar bertambah cemar ya. Oleh karena itu, biarlah kita boleh menyucikan diri kita setiap waktu, baik hati, pikiran, tingkah laku kita, pikiran kita ya saudara, sehingga terus dikuduskan oleh kuasa firman dan roh Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa mengoreksi diri kita. Kalau ada dosa, baiklah kita boleh terbuka di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita, agar hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, pada hari dan saat yang tidak kita duga dan kita tidak sangka, namun kita siap sedia untuk menyambut kedatangannya ya. Hal yang ketiga adalah menunaikan tugas pelayanan dan penginjilan ya. Seperti yang tadi kita sudah baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu ya. Nah saudara, ini yang Tuhan mau, supaya kita terus melayani Tuhan ya. Pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, kita dalam melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan Yesus, terlebih melalui kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya. Nah saudara, biarlah dalam pelayanan kita boleh melayani Tuhan dengan dasar hati yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan dasar hati yang mengasihi jiwa-jiwa, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Sebagaimana Tuhan Yesus melayani kita, Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang ya. Dia melayani dengan kasih, dan kasih yang terbesar adalah kerelaannya berkorban bagi saudara dan saya, supaya di dalam Dia kita menerima pengampunan dosa. Melalui penebusannya kita diampuni dosa kita, kita dibenarkan, kita menerima pengampunan dosa, dan kita diselamatkan ya. Nah saudara, hal yang berikutnya yang terakhir adalah menyelesaikan pertandingan sampai akhir ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah saudara saat-saat di mana kita boleh merindukan kedatangan Tuhan, dan kita boleh menyelesaikan pertandingan sampai akhir ya. Sesungguhnya pertandingan kita orang percaya adalah pertandingan iman, dan biarlah kita boleh melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Biarlah iman kita tetap teguh saudara, dan tidak goyah sampai pada akhirnya, sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara, di akhir zaman firman Tuhan katakan banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan oleh karena kesusahan hidup ini. Namun bagi kita yang percaya bahwa Yesus telah memberikan contoh dan teladan, tidak akan ada kemuliaan tanpa jalan salib. Dan biarlah penderitaan yang sudah dan alami bukan karena dosa lagi, tapi karena kita hidup dalam kebenaran ya. Mungkin kita diolok, kita dikucilkan ya, kita dihina, saudara, kita difitnah, namun biarlah kita boleh membalasnya dengan kebaikan ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah kita boleh mendoakan musuh-musuh kita, dan saudara memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk kita saudara diberkati oleh Tuhan ya. Nah saudara, ini yang firman Tuhan katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim
yang adil. Ya, pada akhir zaman Tuhan akan bertindak sebagai hakim untuk menghakimi setiap kita, agar setiap kita, saudara dan saya, boleh menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang boleh berharap, sungguh-sungguh percaya kepada Dia, dan yang hidup melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Inilah firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, dan Engkau mengatakan kepada kami, mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan di dalam kami bersiap setia di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami terus bertekun di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh menguasai diri dalam segala hal ya Tuhan, supaya kami jangan jatuh dalam dosa. Sebaliknya kami boleh menjadi contoh dan teladan, baik dalam perkataan, tingkah laku kami, dalam kesetiaan kami ya Tuhan, dalam kekudusan kesucian kami ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi teladan ya Tuhan, dan sehingga perbuatan kami dapat dilihat oleh banyak orang, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kalau ada dosa yang kami lakukan Tuhan, yang mempermalukan nama Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami. Biar Tuhan curahkan roh pertobatan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya banyak jiwa boleh diselamatkan, menerima pengampunan dosa, berbalik dari kehidupan mereka yang lama, dan mereka boleh mengenakan kehidupan yang baru bersama dengan Engkau ya Tuhan. Demikian juga Tuhan mengajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dalam kami boleh mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan-Mu. Bukan hanya kami berdiam, tapi kami melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kami, untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan lewat kehidupan kami yang Tuhan pakai. Demikian kami juga terus melayani Engkau ya Tuhan, selama kami hidup, selama Tuhan percayakan hidup kami. Biarlah kami terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Biar kami tetap setia melayani Tuhan, kami tetap setia beribadah ya Tuhan, setia kami kepadamu ya Tuhan, dalam iman percaya kami kepadamu. Demikian juga kami boleh menyelesaikan pertandingan iman, sehingga tersedia bagi kami mahkota kehidupan kebenaran yang Tuhan janjikan. Kami terus bertekun di dalam iman ya Tuhan, dan tidak goyah apapun kesulitan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya itulah ujian iman bagi kami anak-anak-Mu. Dan firman-Mu katakan, setiap orang yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih, berkati bangsa kami yang menghadapi masa tahun politik ini, supaya tetap dalam keadaan aman dan terkendali, dijauhkan dari kerusuhan dan perpecahan. Dan kami juga berdoa buat tahun depan, bulan Februari kami mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden. Adalah pemimpin yang akan memimpin bangsa kami 5 tahun ke depan, adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan melalui rakyat yang Tuhan tanamkan dalam hati kami masing-masing, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami mengalaskan di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin ya. Shalom saudara, kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.